Halo, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Perkenalkan di sini Kak Mudi yang akan nanti menjelaskan tentang materi, yaitu yang pertama kita nanti belajar di materi teori asam basa ya. Jadi nanti di teori asam basa nanti kita belajar 3 teori asam basa. Yang pertama kita belajar tentang teorinya Arrhenius. Jadi untuk di teori Arrhenius kita wajib nanti menggunakan yang namanya pelarut air. Jadi teori Arrhenius dia bilang bahwa asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air dia akan melepaskan ion H+. Kalau basa itu jika dilarutkan di dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Jadi nanti ada valensi asam sama nanti ada valensi basa. Yang pertama, valensi asam ada namanya asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan nanti satu ion H+-nya. Kalau asam diprotik dia nanti melepaskan 2 ion H+-nya. Kalau yang ketiga asam triprotik yaitu melepaskan 3 ion H+-nya. Habis itu ada valensi basa, ada yang pertama yaitu basa monohidroksi, yaitu adalah basa yang melepaskan 1 ion OH-nya. Yang kedua ada basa dihidroksi, yaitu basa yang melepaskan 2 ion OH-nya. Yang ketiga basa trihidroksi, yaitu melepaskan 3 ion OH-nya. Nanti karena di teori Arrhenius dia menggunakan air, berarti kita nanti menggunakan rumus yang namanya rumus ionisasi. Jadi di sini rumus secara umumnya yaitu adalah AXBY menghasilkan XAY plus ditambah YBX-. Jadi kakak punya contoh soal yang pertama yaitu adalah HCl. Jadi nanti angka yang pertama yang perlu kalian pahami bahwa jika sudah ada H paling depan atau nanti ada UUH paling belakang, pasti dia merupakan senyawa asam ya. Jadi kalau udah ada H paling depan, berarti tinggal kalian pisahkan H sama temennya. Berarti nanti jadinya H sama Cl. Nah, tadi kakak bilang bahwa asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion H+. Berarti kalau udah ketemu H itu nanti muatannya plus. Kalau H muatannya plus, berarti Cl nanti muatannya minus. Sudah? Yang kedua, mungkin punya contoh yaitu adalah HNO3. HNO3, nah kalian lihat ada H paling depan. Kalau ada H paling depan, pasti dia asam. Atau jumlah H-nya ini kan jumlahnya 1 atau indeksnya 1. Kalau indeksnya 1, berarti dia dipisahkan langsung sama temennya NO3, berarti ada H sama NO3. H itu tadi kakak bilang plus, berarti NO3 nya nanti minus. Kalau dia udah H jumlahnya hanya 1 aja, berarti tinggal kalian pisah jadi 2 aja. Nah yang ketiga, misal kakak punya contoh adalah H2SO4. Jadi nanti, nah di sini H itu kan jumlahnya ada 2. Jadi kalau ada 2, kalian gunakan tadi rumus yang AXBY. Berarti ini nanti sebagai X-nya. X-nya itu 2. Berarti ini sebagai Y. Y-nya adalah 1. Y-nya bukan 4 nanti. Atau secara tidak langsungnya, kalau udah nanti atom-atomnya besar, ada angka di belakangnya, berarti angkanya ini bukan sebagai Y, tapi dia satu kesatuan. Jadi SO4 itu nanti jadi satu kesatuan. Ketika dia ada kurung, berarti yang di luar kurung itu nanti dia sebagai Y ya. Berarti sesuai sama teori itu bahwa XAY plus dulu, X nya ini adalah 2, habis itu A nya itu adalah H, kemudian dia bilang Y plus, Y nya 1, berarti plus saja ya, ditambah sama YBX min, Y nya itu 1 nggak ditulis, habis itu B nya itu adalah SO4, dia bilang X min, berarti X nya 2, berarti jadinya 2 min. Sudah? Jadi yang pertama ini dia akan melepaskan ion H+ sebanyak 1. Kalau sebanyak 1 dia dikatakan bervalensi 1 atau kita sebut dia sebagai asam monoprotik. Kemudian yang nomor 2 dia juga melepaskan 1 ion H+-nya, dia juga dikatakan asam monoprotik. Nah, yang nomor 3 dia melepaskan sebanyak 2 ion H+-nya, dia disebut sebagai asam diprotik.
punya contoh soal lain, soal yang keempat ya. Jadi karena tadi udah asam saja, jadi kakak memiliki contoh soal lain. Misalkan kakak punya yang namanya kalium hidroksida, KUH. Berarti nanti kalau udah ada OH paling belakang, berarti nanti dia sebagai basa atau secara tidak langsungnya kalau udah ada OH paling belakang berarti dia basa. Tinggal kalian pisah aja mereka berdua, berarti nanti ada K sama ada OH. Sesuai tadi teori yang kakak kasih bahwa basa itu adalah senyawa yang melepaskan ion OH-, berarti OH-nya itu nanti muatannya min. Kalau OH-nya min, berarti depannya tinggal plus. Ya, yang nomor 5, misal kakak punya contoh soal adalah Ba OH 2 kali. Nah, kalau udah OH-nya nanti lebih dari 1, berarti di sini OH-nya 2, berarti kalian gunakan rumus yang kayak tadi lagi. Berarti di sini X-nya sama dengan 1, di sini Y-nya sama dengan 2. Ya, jadi tinggal kalian tempel-tempel saja menggunakan rumus yang tadi. Dia bilang X AY plus, berarti X-nya 1 nggak ditulis, A-nya itu adalah BA. Dia bilang Y plus, Y-nya itu 2, berarti jadinya 2 plus. Ditambah YBX min, Y-nya itu 2, habis itu B-nya itu OH. Dia bilang X min, berarti tinggal min 1 atau min aja. Sudah. Yang ke-6, mungkin kakak punya contoh soal adalah Al OH 3. Nah, ini juga sama. Kalau nanti kalian ketemu sama OH yang lebih dari 1, kalian gunakan aja rumus yang kayak tadi, bisa. Berarti ini X-nya sama dengan 1, ini Y-nya sama dengan 3. Berarti jadinya dia bilang X AY plus. X-nya 1 nggak ditulis, A-nya itu AL, kemudian Y plus, berarti dia menjadi 3 plus. Ditambah dia bilang YBX min, Y-nya 3, B-nya itu OH, X min, X-nya 1, tinggal min 1 aja. Ya, jadi di sini yang nomor 4 itu karena dia melepaskan 1 ion OH min, dia nanti namanya sesuai valensi basa, dia namanya monohidroksi. Kalau dia melepaskan 2 ion OH min, dia namanya dihidroksi atau basa dihidroksi. Kalau yang melepaskan 3 ion OH min, dia namanya trihidroksi. Nah, contoh yang terakhir yaitu adalah contoh yang ke-7. Misalkan kakak punya contoh soal itu adalah CH3COOH. CH3COOH, nah, apakah dia asam atau basa? Kalian tinggal lihat aja. Kalau nanti udah ada OOH paling belakang, ini OOH paling belakang, pasti dia asam. Berarti nanti asam itu dia melepaskan H plusnya, berarti H paling luar yang kalian lepas. Berarti ini yang dilepas, bukan yang di CH3-nya. Berarti kalau hanya dilepas, berarti tinggal kalian bagi 2 aja sama temannya. Jadilah dia CH3COO dengan H. Nanti H itu muatannya plus, berarti temannya adalah minus. Ya, itu secara tidak langsungnya. Jadi kakak punya contoh latihan. Jadi nanti coba kalian kerjakan latihan. Mungkin 3 soal aja. Yang pertama adalah contoh soalnya adalah tentukan nanti apakah dia bersifat asam atau basa dari senyawa yang pertama yaitu HF. Yang kedua kakak punya contoh soal adalah LiOH. Habis itu yang ketiga itu kakak punya contoh adalah HClO4. Oke. Mungkin itu nanti silakan dikerjakan. Bagi untuk adik-adik yang mau mencoba silahkan nanti dikerjakan. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar kalau nanti sudah bisa. Ya, jadi sekian dulu untuk teori Arrhenius. Jadi nanti kakak akan lanjutkan ke teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir nanti adalah teori asam basa Lewis. Oke, sekian.